Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indri Lenisa Kebihiara. Saya dari kelas A, semester 1, program studi pendidikan guru sekolah dasar, mahasiswa Universitas Patimura Ambon. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman garis-garis besar materi mata kuliah pendidikan agama Kristen dari materi yang pertama hingga materi yang terakhir. Materi yang pertama, perspektif Kristiani mengenai hakikat dan tanggung jawab manusia. Manusia menurut ajaran Kristen. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Manusia diciptakan pada hari ke-6 atau hari terakhir penciptaan. Manusia diciptakan Allah bukan hasil evolusi. Menurut kesaksian Alkitab, dalam Kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Selanjutnya, manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Manusia diciptakan dengan memiliki unsur badani dan rohani. Unsur badani dikerjakan oleh Allah dari debu tanah, sementara unsur rohani berasal dari Allah. Manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan dalam Kejadian 2 ayat 18. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dalam derajat yang sama. Keduanya bukanlah unsur yang bertentangan, melainkan unsur yang saling melengkapi. Pengertian tanggung jawab secara teologis. Tanggung jawab adalah tanggungan yang harus dijawab seumur hidup dan jawaban yang harus ditanggung seumur hidup. Jawaban-jawaban yang akan terus tertanggung di pundak kita seumur hidup adalah dalam bentuk ketaatan dan kesetiaan iman tanpa batas waktu. Materi yang kedua, perspektif Kristiani mengenai ketuhanan. Ada 3 konsep Allah Tritunggal. Yang pertama, Allah sebagai pencipta. Alkitab memulai kesaksian tentang Allah sebagai pencipta, langit dan bumi dan segala isinya, termasuk manusia. Yang kedua, Tuhan sebagai penyelamat dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi pusat pemberitaan tentang keselamatan, sebab Dialah yang telah menyelamatkan manusia dari dosa. Pengorbanan Yesus Kristus membuktikan bahwa Tuhan tidak hanya mengasihi dunia, tetapi Ia adalah kasih yang sejati dalam Yohanes 15 ayat 13. Yang ketiga, Tuhan sebagai pembaru dalam Roh Kudus. Roh Kudus berperan dalam hidup manusia adalah menghibur, mengingatkan, dan membarui segala sesuatu, termasuk kehidupan manusia, agar menjadi baru. Materi yang ketiga, perspektif Kristiani mengenai moral. Pengertian moral. Moral dalam bahasa Latin mores, yaitu mengenai kesusilaan. Mores atau kebiasaan baik yang berlaku pada suatu kelompok tertentu. Hubungan moral Kristen dengan Alkitab. Moral Kristen adalah moral yang bersumber dari Alkitab. Moral Kristen adalah moral atau perilaku yang harus bersesuaian dengan firman Allah. Norma yang menjadi acuan penilaian bagi moral Kristen adalah Alkitab. Contohnya, ketika seseorang mencuri barang milik temannya, ini dianggap tidak memiliki moral yang baik dalam kitab Keluaran 20 ayat 15. Materi yang keempat, hubungan iman Kristen dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Hubungan iman Kristen dan ilmu pengetahuan. Dominasi iman atau agama terhadap ilmu pengetahuan selama abad pertengahan. Iman menguasai seluruh aktivitas manusia. Teologi dianggap sebagai ratu ilmu pengetahuan. Jadi teologi merupakan ukuran kebenaran untuk segala hal. Jadi pendapat yang tidak sesuai dianggap sesat. Gereja menjadi pemegang otoritas kebenaran. Ajaran teologi menjatuhkan hukuman mati kepada Galileo karena penemuannya yang menyatakan bahwa bumi berputar atau beredar mengelilingi matahari. Pandangan iman Kristen terhadap iptek. Iman Kristen memandang iptek sebagai alat atau kelengkapan dari anugerah Allah. Melaluinya, manusia dapat mewujudkan panggilan untuk mengembangkan kehidupan yang manusiawi. Iptek adalah pemberian Tuhan. Iptek adalah anugerah ilahi. Allah merupakan sumber dari segala ilmu pengetahuan.
Materi yang kelima, perspektif Kristiani mengenai kebudayaan. Hubungan iman Kristen terhadap kebudayaan. Tugas manusia dan kebudayaan dalam kitab Kejadian 1 ayat 28 dikatakan bahwa Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu." Kebudayaan adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, dan bahasa. Materi keenam, perspektif Kristiani mengenai politik. Pengertian politik secara etimologis. Istilah politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis dan politeia. Polis yaitu benteng, kota, negara, dan suatu bentuk negara tertentu. Misalnya, demokrasi, kesatuan, dan lain-lain. Politeia yaitu penduduk atau warga negara, warga negara, dan kewarganegaraan, tata negara, dan bentuk pemerintahan. Materi yang ketujuh, perspektif Kristiani mengenai hukum. Pengertian hukum. Hukum adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk kaidah atau norma. Hukum diciptakan untuk melindungi kepentingan dan mengatur cara manusia memenuhi kepentingannya. Pandangan iman Kristen mengenai hukum. Tuhan adalah pusat dan sumber dari segala yang baik. Markus 10 ayat 18. Tuhan adalah hakim terakhir yang memutuskan apa yang benar dan apa yang salah. Karena itu, tanggung jawab manusia adalah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Materi yang terakhir, kerukunan hidup antar umat beragama. Pengertian kerukunan hidup. Situasi hidup bersama di mana di dalamnya tercipta kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, ketenangan, ketertiban, tidak ada konflik atau pertentangan kepentingan antar warga masyarakat. Makna kerukunan hidup antar umat beragama. Kenyataannya, pluralitas yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia merupakan keunikan dan kekayaan yang patut disyukuri. Hidup bersama dalam konteks masyarakat seperti ini membutuhkan toleransi, solidaritas, dialog, dan kerjasama yang dilandasi oleh keterbukaan, kejujuran, dan ketulusan hati. Manfaat keseluruhan materi bagi saya adalah menjadikan diri saya lebih menyadari kehendak Allah lewat kebenaran firman yang telah diajarkan, dan lebih mengetahui banyak perspektif Kristiani mengenai peran Allah dalam segala bidang kehidupan, dan lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Sekian dan terima kasih.